Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya kita bahas tentang PSAK 35, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk investasi. PSAK ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2010. PSAK 35 bertujuan untuk memberikan pedoman akuntansi yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang andal dan relevan. Laporan keuangan perusahaan yang memiliki investasi harus menyajikan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pihak lain yang berkepentingan. PSAK 35 berlaku untuk semua perusahaan yang memiliki investasi. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam PSAK 35. Yang pertama, investasi, yaitu aset yang dimiliki oleh suatu entitas dan dimaksud untuk dikuasai dalam jangka waktu lebih dari satu periode. Yang kedua, investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimiliki oleh satu entitas dan dimaksudkan untuk dikuasai selama jangka waktu lebih dari satu periode. Yang ketiga, investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dimiliki oleh satu entitas dan dimaksudkan untuk dikuasai dalam jangka waktu kurang dari satu periode. Yang keempat, investasi ekuitas, yaitu investasi yang memberikan hak kepada investor untuk memperoleh bagian laba entitas investi. Yang kelima, investasi utang, yaitu investasi yang memberikan hak kepada investor untuk menerima pembayaran kembali pokok pinjaman dan bunga. Yang keenam, investasi real estate, yaitu investasi dalam properti yang diperoleh untuk menghasilkan pendapatan atau kenaikan nilai. Kemudian tentang pengakuan dan pengukuran. Investasi ekuitas diakui pada nilai wajar pada tanggal perolehan. Investasi utang juga diakui pada nilai wajar dan pada tanggal perolehan. Yang ketiga, investasi real estate diakui juga pada nilai wajar dan tanggal perolehannya. Pengukuran setelah pengakuan. Yang pertama, investasi ekuitas diukur menggunakan metode ekuitas. Yang kedua, investasi utang diukur menggunakan metode nilai wajar atau metode biaya perolehan. Yang ketiga, investasi real estate diukur menggunakan metode nilai wajar atau metode biaya perolehan. PSAK 35 ini mengatur tentang pengungkapan informasi pada investasi. Informasi yang harus diungkapkan antara lain: satu, jenis investasi; yang kedua, nilai wajarnya; yang ketiga, metode akuntansi yang digunakan; yang keempat, penghasilannya; dan yang kelima, kerugiannya. Perbedaan PSAK 35 dan PSAK 75. PSAK 75 akuntansi aset keuangan yang diterbitkan pada tahun 2023 telah menggantikan PSAK 35 akuntansi investasi. Akuntansi aktivitas investasi. Perbedaan utama antara keduanya adalah: yang pertama, PSAK 75 mengakui investasi ekuitas dan investasi utang pada tanggal awal kontrak investasi. Sedangkan PSAK 35 mengakui investasi ekuitas pada nilai wajar pada tanggal perolehan dan investasi utang pada nilai wajar pada tanggal perolehan. Yang kedua, PSAK 75 menggunakan metode ekuitas untuk mengukur investasi ekuitas, sedangkan PSAK 35 menggunakan metode ekuitas untuk mengukur investasi ekuitas. Perbedaan yang ketiga, PSAK 75 menggunakan metode biaya perolehan atau metode nilai wajar untuk mengukur investasi utang, sedangkan PSAK 35 menggunakan biaya perolehan untuk mengukur investasi utang. Yang keempat, PSAK 75 menggunakan metode biaya perolehan atau metode nilai wajar untuk mengukur investasi real estate, sedangkan PSAK 35 menggunakan metode nilai wajar untuk mengukur investasi real estate.